Makanya ya mereka tuh selalu menghadirkan produk-produk dengan estetika yang cantik seperti ini. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kalau kalian ngikutin channelnya Sekilas IT minggu kemarin tuh, saya dikirimin beberapa komponen warnanya putih-putih. Seperti ada power supply warnanya putih juga. Terus di sini juga ada cooler juga warnanya putih juga gitu. Nah, di sini juga saya kedatangan dua komponen yang ya baru juga sih dari Tim Group. Nah, ini juga warnanya temanya putih-putih juga. Yang pertama di sini ada SSD. Ini tuh SSD Delta Max White Edition. Dulu saya juga pernah review juga, tapi yang warna hitam. RGB-nya tuh udah manis, udah ganteng. Sekarang diperbaharui lagi, estetikanya di-upgrade lagi. T4 tuh ya memang gencar sekali gitu kan, pengen menampilkan estetika yang jauh lebih baik, jauh lebih menarik dibandingkan produk-produk yang lainnya. Makanya ya mereka tuh selalu menghadirkan produk-produk dengan estetika yang cantik seperti ini. Oke, sebelum rakit PC-nya nanti, saya pengen tes dulu si T-Force Delta Max ini. Kita buka dulu ya, sebelum dirakit tuh kita unboxing dulu. Oh, ini tuh ternyata yang dulu sih yang warna hitam ini, boxnya seperti ini. Upgrade-nya warna putih, jadi dia tuh seperti ada covernya. Nih, kayak gini. Jadi ada dua kemasan. Oke, kita buka ya. Nah, oke, ini ada SSD-nya. Kita lihat dulu dalamannya. Di sini ada kain pemersihnya, terus ada buku petunjuknya. Di sini ada buku petunjuknya dan dikasih juga dua kabel. Yang pertama ini 9 pin. Nah, ini 9 pin. Terus yang ininya tuh kabel ARGB. Jadi ini bisa sync ke beberapa software motherboard. Nah, untuk penampakannya mungkin seperti ini. Nih, kalian bisa lihat. Oh, nggak glossy ya. Kalau yang kemarin tuh agak glossy-glossy. Jadi ketika dipegang-pegang seperti ini tuh jejak jari kita nempel di sini. Tapi yang warna putih ini tuh kerasanya nggak agak kasar-kasar seperti itu, nggak glossy gitu. Jadi nggak gampang rusak juga. Ya memang benar juga warna putih tuh kalau misalkan tangan kita kotor terus kepegang-pegang, warnanya jadi lebih nggak enak dipandang. Tapi kalau bahannya seperti ini, dipegang-pegang seperti ini, warnanya tetap putih bersih. Mantap lah ya. Nah, untuk interface-nya ini SATA 3 ya, 6 GB per second. Nih, jadi pakai soket SATA. Terus di pinggirnya ini ada micro USB. Nah, micro USB-nya ini nanti fungsinya biasanya untuk si ARGB-nya. Kita akan coba nanti ya, dua kabel ini gimana sih warnanya. Oke, itu yang pertama. Terus kita lanjut buka si memori Extreme 16 GB 2x8 ya, 3200 MHz. Bisa kalian lihat ya, memori RAM-nya cantik banget nih. Yang kemarin yang warna hitam itu juga sama, ketika dipegang-pegang tuh warna si hitamnya, bekas jari-jarinya tuh nempel di sini, tapi yang warna putih ini tuh kelihatan enggak ya. Ketika dipegang-pegang seperti ini, warna putihnya tetap cantik, bersih gitu. Oke, gitu aja. Kita langsung saja tes bagaimana performa si memori RAM T-Force White Edition ini. Oke, let's go. Oke, sekarang saya udah tancapkan si memori RAM T-Force Extreme ke motherboardnya si B450, si MSI Pro PDH Max. Nah, kalian bisa lihat di layar ini. Di sini saya menggunakan prosesornya dari AMD Ryzen 5 3500. Motherboardnya B450 Pro PDH Max. Kebetulan yang adanya ini, yang testbed yang biasanya lagi dipakai dulu, jadi yaudah, saya pakai ini aja dulu karena ini juga bisa overclock si memori RAM-nya. Nah, ketika ditancapkan, dia tuh berjalan di speednya 2400 MHz. Ini secara default ya, di CL16. Terus kita lihat dulu di Tipen Burner biar kelihatan. Di sini saya buka dulu aplikasi Tipen Burner dan lihat nih, di sini ada dua memori RAM yang sedang berjalan. Kita klik saja.
dan akan muncul spek lengkap dari memori RAM yang ada di motherboard ini. Untuk pengujiannya, di sini saya coba jalankan AIDA 64. Saya akan jalankan memori benchmark untuk melihat perbandingannya ketika XMP-nya off dan on. Yang pertama, ketika XMP-nya off. Jadi, memori RAM ini berjalan default 2400 MHz. Nanti bakalan terlihat read speed-nya berapa dan latensinya berapa. Oke, teman-teman, di sini udah keluar hasil skor dari memori benchmark-nya. Di sini terlihat untuk speed read-nya mendapatkan 34.746 MB per second dengan latensi 99,5 nanosecond. Jika melihat seperti ini, hasilnya memang latensinya jadi lebih lambat dan kecepatan read write-nya tuh terbilang cukup kecil juga ya, 34 ribuan. Di sini saya akan coba aktifkan memori XMP-nya di speed 3200 MHz. Caranya simpel ya, di sini tinggal aktifkan saja mode XMP-nya dan RAM langsung berjalan di speed 3200 MHz, tinggal sekali klik saja. Lanjut masuk ke Windows. Oke, teman-teman, di sini saya udah coba aktifkan XMP-nya, jadi si memori RAM T-Force Extreme ini sudah berjalan di kecepatan 3200 MHz dan XMP-nya on ya. Oke, teman-teman, di sini terlihat ya tadi tuh berada di sekitar 35 ribuan dan di sini read-nya bisa menyentuh 45 ribu. Lalu untuk latensinya ternyata semakin kecil juga, 82,1 nanosecond. Kalau tadi 99 nanosecond, semakin lambat. Performanya cukup meningkat ketika diaktifkan XMP-nya. Jadi kalau kalian pengen bisa lebih kencang lagi, kalian bisa utak-atik sendiri, bisa overclock mungkin ke 4000 MHz atau lebih gitu kan, dengan prosesor dan motherboard yang mendukung. Karena di sini saya hanya coba tes aja apakah si XMP-nya dengan mudah gitu kan diaktifkan. Ternyata tadi tinggal klik aja, lalu tinggal masuk lagi ke Windows, udah nggak ada masalah gitu. Lancar-lancar jaya. Oke, setelah ini saya akan lanjut tes benchmark untuk SSD Delta Max White Edition. Let's go. Pertama, pengujian Crystal Disk Mark. Speed read-nya ini sesuai dengan apa yang ada di box atau di websitenya, menyentuh 560 MB per second. Begitu juga di pengujian HD Tune, grafiknya ini stabil ya, rata-rata di kecepatan 409 MB per second. Saya lanjut lagi ke pengujian benchmark AS SSD, mendapatkan read 492,77 MB per second, dan untuk read-nya 475,52 MB per second. Terakhir di pengujian atau benchmark, read terkencangnya ini ada di 535,81 MB per second, ditransfer 512 KB. Dan rata-rata ini bertahan di 500 MB per second ya untuk read-nya, sampai di data transfer 64 MB per second sampai bawah gitu. Oke, jadi kesimpulannya, SSD dan RAM dari T-Force ini tuh menghadirkan warna White Edition, menambah varian saat mau rakit PC gaming. Dengan estetika yang cantik, saat pengujian juga tadi tidak mengalami hal-hal yang aneh, semuanya berjalan lancar, baik di memori RAM Extreme maupun di SSD Delta Max. Namun dari segi harga terbilang cukup mahal. Saya lihat untuk RAM Extreme beredar di e-commerce dijual 2,4 jutaan untuk varian 2x8 GB 3200 MHz. Sedangkan untuk SSD Delta White ini yang 1 TB ya, belum pasti harga di Indonesia berapa. Tapi kalian jangan berharap murah. Pasti SSD ini dibayar dengan mahal. Tapi yang pasti SSD ini tuh punya garansi 3 tahun. Kalau misalnya kalian ada yang tahu kira-kira nanti harganya berapa, coba kasih jawaban di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.